Halo guys, halo teman-teman, halo sobat pengangguran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya PG Kurniawan di channel YouTube Rumah Anggur. Di kesempatan pagi hari ini, saya rencananya itu akan memberikan pupuk pembuahan untuk tanaman anggur. Kali ini saya akan memberikan pupuk pembuahan untuk varietas anggur MS01 yang berada di depan rumah saya. Ini dia. Kita spill sedikit ya teman-teman untuk varian MS01 ini. Ini adalah MS01, saya tanam itu tanggal 12 bulan 12. Sekarang itu bulan Mei ya teman-teman. Usia tanaman ini sekitar 5 bulan, tapi untuk MS01 ini tingkat kesuburannya itu cukup terbilang subur. Dengan ukuran jempol saya itu lebih besar batang dari tanaman anggur. Seperti itu ya teman-teman. Ini media tanamnya. Ini kemarin sekitar 2 hari itu tidak saya siram ya, karena pada sore harinya itu hujan cukup lebat teman-teman, sehingga tanaman atau media tanam ini terkena air hujan. Walaupun sudah dikasih plastik UV, karena kemarin itu hujan angin, jadi media tanam itu cukup basah teman-teman. Tidak saya siram 2 hari. Kemudian yang putih-putih ini adalah kapur dolomit ya teman-teman. Kapur dolomit saya berikan itu sedikit, kurang lebih itu 2 sendokan ditaburkan di sini teman-teman. Oke, langsung kembali ke topik ya. Untuk tanaman anggur di usia yang 5 bulan ini, saya akan lakukan proses pemberian pupuk pembuahan. Untuk tanaman anggurnya, tersiernya alhamdulillah sampai di ujung sana itu sudah mulai kecoklatan atau sudah mulai mengkayu. Karena sudah mulai kecoklatan atau sudah mengkayu, itu insya Allah siap untuk dilakukan proses pemberian pupuk pembuahan. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba lihat yang berada di ujung batang sekunder. Ini tersiernya sudah mulai coklat ya teman-teman. Ini sekundernya juga sudah mulai coklat, tersiernya juga sudah mulai coklat ya teman-teman. Ini yang berada di sekitar ujung. Di sini juga sudah mulai kelihatan mencoklat. Seperti itu. Oke. Pemberian pupuk apa saja yang akan saya lakukan pada tanaman varian MS01 ini, kita simak ya videonya yang berikut ini. Check it out. Jangan lupa subscribe ya. Ya teman-teman, langsung saja ya. Setelah melihat batang tersiernya itu sudah mulai kecoklatan atau sudah mulai mengkayu, tanaman MS01 ini insya Allah sudah siap untuk dilakukan proses pemberian pupuk pembuahan atau pupuk pada fase generatif. Untuk pupuknya saya gunakan itu MKP, kemudian KNO3 putih, ada juga Karate plus boron. Untuk MKP saya itu beli di toko pertanian dengan harga 1 kilonya 55.000. Untuk KNO3 putih saya juga beli tapi di online teman-teman. Untuk 1 kilonya itu 40.000. Kemudian Karate plus boron 1 kilonya saya beli di online, kurang lebih kalau tidak salah itu 20 sampai 25.000. Seperti itu ya teman-teman. Untuk MKP adalah monokalium fosfat. Kalium dan fosfat itu sangat dibutuhkan untuk tanaman pada fase generatif atau pada fase pembungaan. Seperti itu.
Untuk kaliumnya, unsur hara kalium itu sebesar 34%, untuk fosfatnya sebesar 52%. Seperti itu. Untuk KNO3 putih kita spill sedikit. Untuk unsur haranya yaitu nitrogen dari nitrat 13%, kemudian kalium 46%. Untuk seperti saya bilang ya teman-teman, untuk pada fase generatif atau pada fase pembuahan, unsur kalium dan fosfatnya itu cenderung lebih tinggi ketimbang unsur nitrogen. Ini unsur nitrogen itu sebesar 13%. Kemudian ini ada karate plus boron. Karate plus boron ini adalah unsur mikro teman-teman, unsur mikro. Di dalamnya itu ada coba saya lihat dulu ya teman-teman. Ini dia. Ada nitrogen 15,5%, kalsium oksida ada 26%, kemudian ada boron 0,3%. Ini boron unsur mikro ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk dosis pemberian pupuk pembuahan ini saya menggunakan alat sendok ya teman-teman. Untuk MKP saya rencananya itu akan menggunakan 2 sendok, tapi 2 sendok yang sangatlah pas ya teman-teman, tidak boleh melebihi dari sendok ini. Kemudian KNO3 putih juga sama, 2 sendok pas, tidak boleh lebih dari sendoknya. Kemudian karate plus boron itu sekitar satu sendok agak munjung, tidak masalah ya teman-teman. Untuk karate plus boron, oke, 2 sendok 1 sendok untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter kurang lebih teman-teman, karena media tanam itu saya gunakan 200 liter pada tanaman MS01. Untuk airnya ini adalah saya gunakan air dari cucian beras ya teman-teman. Jadi warnanya itu agak cenderung putih. Air cucian beras itu banyak mengandung nutrisi yang di dalamnya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, langsung saja. Ya teman-teman, setelah pemberian pupuk pembuahan, mari kita mengaduknya.
Langsung saja ya teman-teman, kita berikan di MS01. Seperti itu ya teman-teman untuk pemberian pupuk pembuahan di varian anggur MS01 ini. Untuk dosisnya itu bisa fleksibel ya teman-teman, tergantung kondisi tanaman, kemudian media tanamnya juga ya teman-teman. Untuk MS01 ini saya gunakan itu planter bag ukuran 200 liter, sehingga untuk media tanam 200 liter ini membutuhkan pupuk yang cukup banyak untuk anggur ini ya teman-teman. Untuk sekundernya juga saya double cordon ya teman-teman, ini saya gunakan itu double cordon sehingga tersiernya itu cukup lumayan banyak untuk tersiernya. Nah, seperti itu. Untuk mungkin teman-teman untuk tanaman yang sekundernya itu satu dengan media tanam itu tidak terlalu banyak, bisa teman-teman perkirakan atau teman-teman bisa gunakan MKP 1 sendok, KNO3 putih 1 sendok, kemudian karate plus boron cukup setengah sendok. Seperti itu ya teman-teman untuk proses pemberian pupuk pembuahan. Untuk pemberian pupuk pembuahan itu saya lakukan itu 4 kali dalam 1 bulan. 4 kali dalam 1 bulan. 1 minggu itu 1 kali ya teman-teman. 1 minggu 1 kali untuk proses pemberian pupuk pembuahan. Kemudian di minggu keempatnya setelah 1 bulan saya lakukan stres air 1 minggu, kemudian baru dikasih siram jenuh. Setelah disiram jenuh 1 jam kemudian dipangkas pembuahan. Seperti itu untuk cara pemberian pupuk pembuahan, cara membuahkan tanaman anggur. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk cara pemberian pupuk pembuahan. Semoga bisa bermanfaat, bisa mengambil ilmu dari tayangan atau video ini ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya makin semangat untuk bikin video terbaru lainnya. Dari saya Peggy Kurniawan Purbalingga, sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.